Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what a spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, their dirty earth is joy, their dirty earth is joy. You up in check in time, and darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How can we Saka? Stay with me. How can we Saka? And always see how can we Saka? And time is here, His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God have to love. Saya percaya tanpa keraguan bahwa Yesus memang lahir dari tubuh Maria, menanggung segala dosa kita dengan dibaptis, dan menanggung hukuman atas semua dosa ini dengan menumpahkan darahnya. Tetapi di manakah bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Bukti yang tidak terhitung jumlahnya ditemukan di mana-mana di dalam kitab suci. Alkitab penuh dengan bagian yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Apa yang Allah katakan di dalam surat Ibrani? Mari kita semua beralih ke surat Ibrani dan melihat apa yang firman Allah katakan. Itu tertulis dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Tetapi tentang anak ia berkata,
Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Allah, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di sini Alkitab berkata di ayat 10, Engkau Tuhan yang pada mulanya meletakkan dasar bumi. Dan Tuhan di sini menunjuk kepada anak Allah yang disebutkan di ayat 8. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah, seperti yang dikatakan, Engkau Tuhan pada mulanya meletakkan dasar bumi. Siapa yang menciptakan dunia ini? Dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Siapakah Allah itu? Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang semuanya telah memutuskan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus adalah juru selamat kita, seperti yang dikatakan Alkitab. Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Siapakah Tuhan yang tertulis di sini? Itu tidak lain adalah Yesus Kristus, pencipta segala sesuatu. Langit dan bumi dari dunia sekarang ini semuanya akan lenyap suatu hari nanti. Meskipun semua hal ini akan hilang, Alkitab berkata, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Artinya hanya Allah yang kekal dan hidup selamanya. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup selamanya, dan Dia adalah anak Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Allah kita. Ketika Alkitab berkata di sini di dalam Ibrani 1 ayat 10, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Itu tidak berbicara tentang siapapun selain Yesus Kristus. Yesus adalah Nabi sejati umat manusia, dan Dia adalah Allah Juru Selamat yang menurut nubuatannya datang ke dunia ini, menerima baptisan, dan mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia. Allah sendiri telah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan kuasa Injil, air, dan Roh. Anda dan saya harus mengenali ketiga jabatan ini. Izinkan saya berhenti sejenak dan menceritakan sebuah kisah lucu. Dahulu kala, ada seorang laki-laki yang setelah menjadi Kristen mulai mendesak pamannya untuk juga mulai menghadiri gereja. Setelah direcoki tanpa keponakannya ini, akhirnya sang paman mengalah dan menemaninya ke gereja. Dia melihat keponakannya berdoa segera setelah duduk di bangku, dan dia mendengar dia berkata, "Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini." Mendengar hal ini,
Sang paman berpikir, jika Allah adalah bapa dari keponakanku, maka Allah dan aku pasti bersaudara. Jadi dia mulai berdoa dengan mengatakan, "Saudaraku, apa kabar?" Jika kita tidak tahu atau percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, bahkan setelah menerima pengampunan dosa melalui Dia, bagaimana kita bisa berdoa kepadanya? Mengingat kenyataan bahwa Allah Bapa telah menyelamatkan kita dari dosa dunia dengan mengutus anaknya. Jelaslah bahwa Yesus adalah pencipta dan juru selamat kita. Oleh karena itu, Yesus Kristus yang menciptakan kita pada awalnya, dan Dialah yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Pencipta yang menjadikan langit, bumi, dan kita manusia tidak lain adalah Yesus Anak Allah. Yesus adalah juru selamat kita dan Allah itu sendiri. Kurang jelasnya, kita mungkin berpikir bahwa meskipun kita telah diselamatkan oleh Yesus, adalah salah jika kita berdoa di dalam nama Anak ketika ada Allah Bapa yang menurut kita lebih tinggi daripada Anak. Jadi kita mungkin khawatir tentang keliru menyebut Anak sebagai Tuhan kita. Tetapi ini adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Memang benar menyebut Yesus sebagai Allah kita. Itu karena Yesus Kristus memang Allah sendiri bagi kita. Rekan seiman terkasih, Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita adalah Allah sendiri. Tidak ada yang aneh di dalam menyebut Yesus sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan Allah kita, sama seperti kita menyebut Allah sebagai Allah kita dan Bapa kita. Ini semua benar. Setelah mendelegasikan kepada anaknya semua otoritas untuk menghakimi, Allah Bapa telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kebinasaan kita dengan mengutus anaknya ke dunia ini. Anak Allah, Allah kita dan Mesias kita, tidak lain adalah Yesus Juru Selamat kita. Anak Allah lah yang telah menyelamatkan kita dari dosa dunia melalui Injil, air, dan Roh. Tentu saja ini dilakukan atas perintah Bapa. Tetapi Yesus tidak memiliki kekurangan sama sekali bagi kita untuk memanggil Dia Juru Selamat kita dan Allah kita. Ketika berbicara tentang iman kita tidak hanya harus percaya dengan jelas bahwa Yesus adalah Anak Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui Injil, air, dan Roh, tetapi kita juga harus percaya bahwa Dia adalah pencipta kita, Juru Selamat kita, dan Gembala kita. Dan kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Hakim kita, dan bahwa Dia memiliki semua otoritas dan kuasa atas kita. Jika kita berdoa kepada Allah dan hidup dengan jenis iman ini, maka kita semua dapat mengatasi setiap dan semua kesulitan yang datang di jalan kita. Di akhir zaman ini, marilah kita sekali-kali untuk tidak kehilangan iman bahwa Allah Tritunggal berencana untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita melalui Injil, air, dan Roh, dan bahwa Dia sebenarnya telah membebaskan kita sesuai rencana. Janganlah kita melepaskan iman bahwa Yesus adalah Allah kita. Marilah kita hidup dengan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita dan bahwa Dia adalah Allah Penyelamat yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Marilah kita melanjutkan hidup kita di akhir zaman.